Masuk Bung Toel ya teman-teman, itu sangat mengkritik keras. Sembunyi terus di belakang ketiaknya Erick Thohir, ketua umum gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantan Karyawan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas apa yang harus dilakukan bagi usaha pemula berkaca dari perjalanan timnas Indonesia sampai ke kualifikasi putaran ketiga. Oke teman-teman, kita bahas di channel Mantan Karyawan. Sebelum saya membahas tentang bagaimana perjalanan timnas dan pelatih Sintayong sampai sekarang ini teman-teman, saya akan membahas yang harus kalian lakukan adalah bagaimana membangun fondasi biar bisnis kita itu kuat. Jadi jangan scale up dulu, jangan ekspansi dulu. Itu teman-teman, kita berkaca dengan perjalanan STY melatih timnas Indonesia. Dari timnas Indonesia yang dulunya nggak dianggap apa-apa dan sekarang tidak dianggap remeh, dan membawa ranking timnas di kisaran 172 sampai naik ke sekitar 129 pada saat video ini dibuat teman-teman. Itu perjalanan yang sangat luar biasa teman-teman. Seperti bisnis kita, kalau kita baru membangun bisnis, jangan langsung kita minta hasil yang bagus, minta cuan yang banyak. Jangan teman-teman ya, kuatinlah fondasi teman-teman ini dulu. Jadi kita ingat dari awal STY melatih sampai 2022 saat itu masih dicemooh, masih banyak buzzer-buzzer, termasuk Bung Toel ya teman-teman, itu sangat mengkritik keras. Sembunyi terus di belakang ketiaknya Erick Thohir, ketua umum gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang sudah nggak ada suaranya ya. Ya kita butuh proses teman-teman, kita butuh membangun fondasi dulu gitu. Dan STY sangat cerdas, meskipun dulu itu belum pernah menjuarai juara apapun itu, belum pernah meraih trofi apapun itu, tapi kita bisa rasakan dampaknya sekarang luar biasa teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, yang pertama yang kita harus ambil dari perjalanan STY memimpin timnas kita. Yang kedua teman-teman, kita harus punya visi misi yang jelas teman-teman. Dalam tujuan kita berusaha itu kita harus jelas teman-teman ya. Jangan usaha jalanin aja lah, yang penting untung lah. Jangan teman-teman, itu nanti tidak akan berkembang teman-teman. Seperti itu kita bisa lihat ya, STY itu punya visi misi yang jelas. Dia memotong generasi. Soalnya apa? Generasi yang lalu itu mungkin tidak masuk kriterianya teman-teman ya. Mungkin saat ini belum kelihatan, mungkin saat ini bisnis kita belum nampak kelihatan, tapi kedepannya 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yakinlah teman-teman, kalau kita punya visi misi yang jelas dan visi misi itu dijalankan dengan baik, dengan sistem yang baik, insya Allah akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman ya, belajar menikmati proses teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan usaha tidak suka proses usaha teman-teman itu, ya kita nggak akan punya semangat. Misalkan hari ini labanya turun, bulan depan naik. Ketika turun ya jangan lemas ya teman-teman, janganlah down gitu ya. Itulah perjalanan proses, nikmatilah setiap proses. Setiap proses, saya yakin pengalaman saya pribadi itu ada ilmunya yang sangat berharga teman-teman. Ketika ada kesalahan, itulah ilmunya, kita perbaiki ke depannya. Seperti itu teman-teman. Jadi belajar menikmati proses. Seperti STY sangat menikmati proses. Pertandingan demi pertandingan dilewati dengan begitu saja, tidak menghiraukan bagaimana kritik buzzer-buzzer. Yang keempat, tidak berhenti berinovasi teman-teman ya. Selaku usaha, jangan berhenti berinovasi, jangan lengah ketika mungkin usaha kita sudah mungkin laku atau maksimal cuannya, atau ya kita jangan berhenti, siapkanlah inovasi untuk kedepannya teman-teman ya. Jangan lengah, jangan seakan-akan santai jual kok, customer kita sudah senang kok sama produk kita. Jangan teman-teman, kompetitor kita itu selalu menghantui teman-teman, selalu menyerang kita, selalu berinovasi. Kalau kita berhenti berinovasi, saya yakin 1 bulan 2 bulan aja usaha bisnis Anda akan turun lagi teman-teman. Seperti halnya dengan STY, sampai detik ini STY tidak berhenti dengan Pak Erick Thohir yang lobby-lobbynya luar biasa untuk mencari pemain keturunan berdarah Indonesia untuk dinaturalisasi teman-teman ya. Yang kelima itu jangan berpuas diri teman-teman. Kalau bisnis teman-teman ini kepengen berkembang, kepengen bertahan dengan persaingan yang sangat luar biasa, jangan berpuas diri. Kembali lagi ke 4 tadi, terus berinovasi,
terus kembangkan diri, terus mencari ilmu. Kalau memang bisnis yang kita jalani mau diturunkan kepada anak atau cucu kita, teman-teman ya. Seperti halnya STY itu juga menyiapkan umur 20, 23 sampai senior, teman-teman ya. Semuanya itu diprogram, teman-teman ya, tidak diabaikan. Kenapa? Lihat saja, pemain yang dinaturalisasi saat ini itu pemain muda, teman-teman. Untuk jangka panjang, meskipun ya, saya berharap ya tahun ini lolos Piala Dunia. Tapi seandainya tidak, saya yakin Piala Dunia 2030, pemain timnas yang dilatih STY ini akan lebih matang. Soalnya apa? Dia punya visi misi yang jelas dan tujuan jauh untuk generasi yang akan datang. Jadi bukan saat ini saja. Seperti halnya kita, teman-teman ya. Kalau kita itu sudah membangun bisnis 1-2 tahun, sudah berinovasi, jangan berpuas diri, teruslah berinovasi. Jadi itu, teman-teman ya, bisnis berkaca dengan perjalanan STY dan timnas Garuda yang dipimpin oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir yang sangat luar biasa. Jadi semua dari liga kelompok umur, dari timnas kelompok umur sampai senior itu pelan-pelan diperbaiki, regulasi, kalender dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, tanpa ikut campur manajemen semuanya, tanpa ikut campur pemerintah, nggak akan bisa berjalan, teman-teman. Nah, begitulah bisnis, teman-teman. Kalau SDM kita tidak mendukung, tidak kompak, tidak semisi, ya nggak akan jalan juga, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu apa-apa yang perlu kita lakukan dengan pembisnis berkaca dengan perjalanan STY dan timnas Indonesia saat ini. Oke, teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.